Meski aksi demonstrasi sudah berlalu, gedung DPR MPR RI masih dijaga ketat prajurit TNI. Sejumlah prajurit TNI masih tampak berjaga di gedung parlemen. Selain itu, kendaraan taktis juga terparkir di depan gedung DPR MPR. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengkritik Menhan yang menempatkan anggota TNI untuk menjaga gedung DPR. Isnur menyebut penempatan TNI ini tidak tepat. Menurutnya, sesuai mandat konstitusi, TNI bertugas menghadapi ancaman yang mengganggu kedaulatan negara dan tidak menjaga gedung-gedung sipil seperti gedung DPR. Sesuai dengan mandat Undang-Undang TNI, Undang-Undang Pertahanan, Konstitusi, TNI bertugas untuk menjaga atau mengurus pertahanan yang mengancam kedaulatan negara. Tidak menjaga gedung-gedung sipil seperti DPR dan MPR dan DPD. Justru ketika TNI di sana, tujuannya untuk apa? Apakah menganggap masyarakat yang datang ke DPR itu sebagai ancaman kedaulatan? Justru ini adalah salah, keliru. Penjagaan gedung DPR oleh TNI itu dinilai bertentangan dengan tuntutan 17+8 yang digaungkan usai demonstrasi beberapa waktu lalu. Dalam tuntutan 17+8, ada tugas TNI, diantaranya segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil, menegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri, serta adanya komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan, TNI akan terus disiagakan untuk menjaga kompleks parlemen gedung DPR RI hingga kondisi dinilai kondusif. Menurutnya penjagaan ini adalah simbol kedaulatan negara. Penjagaan pun akan terus dilakukan prajurit TNI hingga situasi yang dinilai kondusif. TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR. Jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI. Sampai dengan tadi katanya kondusif, ya. Lebih kondusif lagi. Itu artinya saat ini masih belum kondusif ya Pak? Ya, terserah penilaian situasi. Kalau memang diperlukan kita harus ada di tengah-tengah rakyat. Ya, instalasi pemerintah yang perlu mendapat perhatian yang berhubungan dengan kedaulatan kita jaga semua. Sementara anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menanggapi TNI yang masih disiagakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Andreas bilang, kondisi yang terlihat aman namun belum tentu pada kenyataannya. Menurutnya, keputusan untuk masih menempatkan TNI bersiaga di area Kompleks Parlemen memiliki pertimbangan yang matang. Ya, tentu pihak keamanan yang mengetahui secara pasti kapan perlu ditarik dan kapan itu masih ada di sini. Dalam arti, ya selama ini kan kita punya fungsi intelijen, kita punya fungsi keamanan yang seharusnya bisa, ya artinya menjaga. Karena di sini juga tiap hari teman-teman wartawan juga harus bekerja dengan keluar masuk di sini. Jangan sampai itu menjadi hambatan terganggunya teman-teman bekerja. Tetapi juga teman-teman bekerja juga perlu keamanan. Kita semua bekerja di sini perlu situasi yang aman. Tapi di Bogor juga sudah tidak ada lagi kecuali hari ini ojol belum tentu kesini juga. Tapi kan tentara itu masih disiagakan di DPR. Apakah itu memang mendesak untuk mereka bersiaga? Ya, itu tadi yang saya katakan, ya situasi aman itu kan tidak berarti hanya apa yang kelihatan seperti sekarang gitu kan. Tetapi bisa jadi apa yang tidak kelihatan tapi muncul tiba-tiba gitu di dalam situasi yang kemudian seperti apa yang terjadi kemarin. Jika dilihat secara umum, kondisi Kamtibmas berangsur pulih. Meski beberapa kali ada aksi unjuk rasa, tetapi tidak sampai menimbulkan kericuhan. Belum diketahui sampai batas waktu kapan TNI disiagakan penuh di gedung DPR MPR. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, penjagaan aparat TNI di gedung DPR MPR RI pasca demo beberapa waktu lalu menuai sorotan. Militer yang bersiaga di gedung parlemen itu dinilai bertentangan dengan 17+8 tuntutan rakyat. Sebenarnya, tepatkah TNI menjaga gedung DPR dan penjagaan TNI ini wujud kebutuhan atau justru pelanggaran batas? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Di antaranya ada perwakilan Koalisi Sipil yang juga Ketua Sentra Inisiatif
Al-Araf, kemudian ada juga anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Oleh Soleh, dan juga Made Supriyatna, pengamat ISIAS Yusof Ishak Institute. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Bagi Mas. Baik, Selamat pagi, selamat pagi. Indonesia. Ya, salam sehat semuanya. Pak, saya mau ke Mas Al-Araf dulu deh, terkait dengan kemarin ada kritik yang disampaikan oleh Mas Al-Araf terkait dengan penjagaan TNI di DPR. Salahnya di mana Mas Al-Araf? Ini kan menjaga kedaulatan negara. Pertama, secara konstitusional, otoritas yang berhak melibatkan dan mengerahkan militer itu hanya dari presiden, bukan Menteri Pertahanan. Jadi kesalahan pertama adalah otoritas yang mengerahkan dilakukan oleh Menteri Pertahanan dengan menempatkan militer di gedung parlemen. Itu satu hal, karena dalam konstitusi kita, presiden adalah penguasa kekuasaan atas angkatan darat, laut, dan udara. Jadi apa yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan merupakan bentuk kesalahan konstitusional. Dan secara hukum, undang-undang juga keliru. Kedua adalah, secara prinsip, pelibatan militer dalam tugas-tugas operasi selain perang itu sifatnya tidak permanen, Mas. Dia sifatnya sementara. Karena itulah kemudian dibutuhkan dasar keputusan sampai seberapa lama mereka dilibatkan. Dalam situasi apa, untuk kepentingan apa, anggarannya dari mana, kekuatannya dari mana. Jadi ada yang disebut dengan rule of engagement, aturan mainnya. Dia melibatkan militer itu dalam operasi selain perang tidak sembarangan. Karena sejatinya tugas militer adalah untuk perang. Tugas-tugas non-perang itu sifatnya pilihan terakhir ketika kapasitas pemerintahan sipil sudah tidak bisa mengatasi kondisi yang ada. Sampai sekarang dalam situasi kondisi eskalasi kekinian, sesungguhnya aparat institusi pemerintahan sipil, khususnya aparat keamanan, bisa mengatasi itu. Konsekuensinya, tugas-tugas TNI sebagai alat pertahanan negara belum boleh masuk. Ketika dia masuk, sifatnya sangat berlebihan. Karena pelibatan militer itu tidak bisa dilakukan secara begitu saja. Harus dihitung tentang eskalasinya, kepentingannya, pilihannya merupakan pilihan terakhir ketika kapasitas sipil sudah tidak bisa mengatasi kondisi yang ada. Sampai hari ini kapasitas sipil bisa mengatasi situasi yang ada gitu. Nah, ini sesuatu yang sangat berlebihan dan tidak proporsional. Dan lagi-lagi problem utamanya adalah otoritas yang melibatkannya keliru dan salah. Bukan Menteri Pertahanan, tapi harusnya dilakukan oleh Presiden. Itu, Mas. Oke, baik. Ada yang salah di sana terkait dengan otoritas yang mengarahkan TNI untuk bisa menjaga DPR. Tapi saya mau tanya dulu ke Kang Oleh terkait dengan penjagaan ini. Dari Kang Oleh sendiri, dari DPR sendiri, apakah memang request secara khusus gitu untuk dijaga oleh TNI? Pertama, saya perlu sampaikan dulu bahwa dalam Undang-Undang TNI terkait OMSP di pasal 7 tentang pengamanan, bahwa TNI mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Salah satu poinnya seperti itu. Nah, kemudian bahwasanya TNI tidak serta-merta mengamankan objek-objek vital atau mengamankan tentang keadaan yang bersifat berhubungan dengan sipil tanpa ada permintaan. Nah itu, pada RDP kemarin ketika pasca kerusuhan, Pak Panglima, terutama TNI ini, menyampaikan bahwa Polri sudah meminta perbantuan terhadap pengamanan terhadap kondusivitas Indonesia akibat daripada kerusuhan yang terus masif baik di Jakarta maupun di ibu kota lainnya. Nah, saya rasa ini menjadi sebuah pengalaman yang pahit barangkali, di mana hari ini demo-demo penyampaian aspirasi sudah melanggar aturan itu sendiri. Penyampaian aspirasinya kan melanggar aturan itu sendiri. Kan tidak boleh ada bakar-bakaran, merusak fasilitas di luar jam yang sudah ditentukan. Nah, saya secara pribadi, tentu DPR secara kolektif sangat-sangat menghargai tentunya terhadap penyampaian aspirasi. Namun bagaimana juga
penyampaian aspirasi juga harus dilakukan mengikuti aturan yang ada. Tidak lagi merusak fasilitas-fasilitas. Nah, saya punya husnudon yang baik bahwasanya mencegah itu lebih baik daripada sudah terjadi. Jadi DPR ini untuk mencegah yang kejadian yang sama meminta gitu ya untuk dijaga oleh TNI, Kang Oleh. Pencegahan itu lebih baik. Jangan sampai sudah terjadi baru bergerak. Nah, saya sependapat jikalau misalkan di antara kita DPR sendiri, para pengamat, masyarakat tidak punya alat untuk deteksi kapan Indonesia bisa betul-betul damai. Kapan Indonesia betul-betul kondusif. Yang tahu tentang keadaan kondusivitas nasional tentu adalah para aparat. Nah, polisi barangkali Polri ini juga masih minta perbantuan terhadap TNI karena pada RDP yang akhir Agustus bahwa Polri secara resmi meminta bantuan terhadap TNI dalam rangka pengamanan kondusivitas Indonesia. Saya rasa tidak ada yang salah dan tentu sesungguhnya kita semestinya rakyat harus merasa senang dengan adanya penjagaan. DPR barangkali sebagai simbol negara, DPR juga sebagai alat vital, rasa-rasanya harus dijaga bersama. Dijaga bersama ya. Rasa-rasanya harus dijaga bersama karena ini kan simbol negara. Gitu, baik. Itu nanti akan saya tanyakan juga ke Kang Oleh lagi terkait dengan masyarakat senangkah dengan penjagaan yang lebih ketat ini dari TNI. Tapi saya sebelumnya ke Pak Made dulu. Pak Made, Anda melihat suasana seperti sekarang ini yang mungkin sudah lewat dari demo ricuh kemarin, apakah sekarang ini sudah mulai kondusif dan se-urgent apakah kemudian DPR dijaga oleh TNI? Saya termasuk seorang yang saya sepakat dengan Mas Araf. Ini berlebihan ya. Saya sepakat bahwa ini TNI tidak harus ada di sana dari sejak permulaan gitu ya. Kita punya kepolisian dengan kapabilitas yang jauh lebih bagus untuk rakyat kontrol gitu ya. Dan saya tidak yakin bahwa argumennya Pak Mas Soleh tadi bahwa ini akan melindungi DPR. Kalau 50.000 orang datang berdemonstrasi, TNI juga bisa apa? Mau tembakin itu semua, itu nggak bisa. Ya, bahwa ini ada aspek deterrent saya juga tidak yakin. Ya, bahwa ini akan mencegah orang untuk menyampaikan aspirasi. Jadi dalam proses demokratis itu sebenarnya apakah kalau orang salurannya tersumbat, orang merasa frustasi, orang merasa tidak didengarkan, ya orang akan turun ke jalan. Dan dalam jumlah besar itu terjadi di mana-mana, di semua negara yang pernah saya kunjungi, di semua negara yang pernah saya teliti. Ya. Jadi kalau menurut saya mendudukkan DPR sebagai objek vital nasional itu justru merendahkan institusinya sendiri. Jadi protection is control. Ya, jadi kalau orang memproteksi itu artinya mengkontrol. Ada tenang nggak kerja di dalam semasih ada senjata di luar yang berkeliaran seperti begitu. Dan kita tahu di Indonesia ini bahwa TNI adalah salah satu aktor politik juga gitu ya. Itu aspirasi itu tidak pernah hilang. Dan bagaimana kalau seandainya aspirasi yang di dalam DPR bertentangan dengan aspirasi yang menjaga DPR? Ini kan kacau jadinya. Kita punya aparat yang lebih sipil, yang lebih civilized, yang lebih beradab, dan tugas utama TNI ini adalah melindungi negara yang kita cintai ini dari serangan asing. Itu luar biasa, menuntut energi dan perhatian penuh. TNI tidak seharusnya ada di institusi sipil. Pak Made, tapi terkait dengan pernyataan tadi Mas Al-Araf terkait siapa yang kemudian menginstruksikan, ini kan Menhan, bukan Presiden. Ada yang salah di sana? Juga secara prosedural saya setuju dengan Mas Al-Araf gitu ya. Kalau Presiden pun juga sebenarnya juga bisa keliru. Kalau Presiden mendudukan di sana berarti secara konstitusi dia itu sudah jelas diatur dalam konstitusi. TNI bertugas untuk pertahanan negara, mempertahankan kedaulatan negara ini. Dari mana? Dari ancaman asing, bukan dari rakyatnya sendiri. Itu tugas polisional.
Ya, itu harus dilakukan oleh polisi. Nah, kalau presiden sendiri tidak taat pada konstitusi, lalu langkah apa yang harus diambil? Kemudian apa namanya, bagaimana pertanggungjawabannya? Ya, pertanggungjawabannya selalu pada konstitusi. Kalau menurut saya sepakat betul dengan itu. Oke, oke, baik. Saya mau ke Mas Alaraf lagi. Mas Alaraf, ini kan TNI menjaga DPR, tadi katanya ada permintaan bantuan dari Polri gitu ya, karena mereka mungkin merasa seperti sedang dipojokkan dalam situasi kemarin setelah kejadian Afan Kurniawan ditabrak. Anda melihatnya perlukah memang TNI turun, padahal di sana masih ada polisi yang sejatinya adalah tugas mereka ya menjaga untuk keamanan di dalam negeri seperti itu? Ya, jika benar yang disampaikan Pak Soleh, kalau kita masih belum melihat tentang hal itu, kejelasannya kan itu disampaikan Pak Mas Soleh ya, maka bukan Menteri Pertahanan lagi-lagi Mas, itu bisa dilakukan oleh Presiden kalau polisi meminta perbantuan. Presiden lah yang memiliki otoritas untuk itu, bukan Menteri Pertahanan. Lagi-lagi, jadi sebagai wakil rakyat, seharusnya Pak Soleh mengkoreksi bahwa Menteri Pertahanan keliru, gitu loh. Karena berdasarkan Undang-Undang TNI 3 2025 yang baru, Mas Soleh yang membuat kekacauan itu di dalam Undang-Undang TNI 34 2004 yang lama, pelibatan operasi selain perang itu harus melalui keputusan politik negara. Dihapus sama anggota DPR. Saya katakan dalam RDPR jangan dihapus pasal itu karena itu aturan main supaya ada legitimasi. Kalau ada kepentingan, maka yang berhak untuk mengerahkan hanya presiden. Tapi kan dihapus sama DPR lalu kemudian dirubah menjadi peraturan pemerintah. Sekarang peraturan pemerintah tidak ada sehingga yang terjadi cek kosong. Oleh karena itu ketika Undang-Undang TNI kekosongan memang mengatasi objek vital diatur dalam Undang-Undang TNI, tapi bagaimana pelibatannya diatur melalui PP di Undang-Undang yang baru. PP-nya belum dibuat, itu yang saya katakan DPR dan pemerintah membuat cek kosong dan hari PP belum ada. Ketika itu tidak ada, lalu diatur di mana? Konstitusi, yakni Presiden sebagai penguasa Angkatan Darat, Laut, dan Angkatan Udara. Konsekuensinya, kalau ada permintaan polisi, benar kalau misalnya dikatakan oleh Mas Soleh tadi, gitu, meski saya meragukan tentang hal itu dalam situasi sekarang loh ya, karena situasi sudah kondusif, maka presiden membuat keputusan presiden untuk tujuan apa, berapa lama, kepentingannya apa, nanti publik akan menilai apakah presiden rasional atau tidak, ataukah presiden berlebihan. Kalaupun keluar dari presiden, saya setuju sama Bli Made, dalam konteks hari ini keputusan presiden tersebut tidak proporsional dan berlebihan, karena situasi sekarang dalam situasi kondusif. Saya rasa apa yang disampaikan 17+8 itu sangat baik, Mas. Mereka ingin agar militer keluar dari wilayah sipil, militer tidak menjaga demonstrasi karena itu menempat militer seperti pada masa Orde Baru vis-a-vis dengan masyarakat. Sementara kita ingin tentara yang profesional, tentara yang menjaga kedaulatan, tentara yang fungsinya pertahanan. Kita memiliki ancaman-ancaman serius loh terkait dengan persoalan konflik Laut Cina Selatan. Jadi wakil rakyat dan pemerintah jangan narik-narik militer ke wilayah-wilayah yang bukan tugas dan fungsinya, akhirnya memperlemah profesionalisme mereka itu sendiri gitu. Kita harus menghadapi persiapan kemungkinan perang dalam situasi dan kondisi tertentu, bukan menempatkan mereka dalam menghadapi masa aksi. Yang harus kita lakukan bagaimana menghadapi ancaman perang dengan negara lain. Tugas parlemen harusnya mengkoreksi tentang kesalahan itu, bukan membiarkan hal ini. Ini catatan saya, Mas. Buat saya sih, kalau DPR takut ya tentang demonstrasi yang ada, itu menunjukkan ada soal di dalam tubuh dewan itu sendiri. Kalau mereka tidak takut, maka mereka akan membiarkan ruang partisipasi yang ada. Kalau tadi dikatakan kerusuhan, saya rasa yang dilakukan masyarakat kemarin adalah protes sosial akibat kenaikan gaji dewan. Itu soal pokoknya, sehingga mereka protes dan itu normal. Kalau kemudian ada yang melakukan tindakan kerusuhan, tadi katanya penjarahan, kata anggota dewan. Pertanyaannya siapa yang melakukan itu? Mari kita baca laporan Tempo. Siapa yang bermain dalam kerusuhan dan penumpang itu? Nah ini yang menjadi soal. Jangan nanti yang menjaga juga kemudian menjadi bagian masalah dalam konteks pertahanan massa. Ini masalah. Baik. Saya tanyakan ke Kang Oleh, benar ini DPR sebenarnya lagi takut untuk menghadapi gejolak yang disampaikan oleh rakyat, dan tadi ada juga poin soal 17+8 yang isinya soal tarik kembali TNI ke barak, kemudian jangan luaskan wewenang TNI di sipil. Ini seperti apa nih kabarnya, Kang Oleh? Kan sudah ada tuntutan yang disampaikan kemarin untuk hal ini. Yang harus dicatat bersama bahwasanya substansinya pemerintah, DPR, dan juga pembantu-pembantu presiden dalam hal ini tidak menutup saluran aspirasi. Semua apa yang disuarakan oleh rakyat, DPR sudah mendengar, DPR sudah memperbaiki,
Pemerintah juga sedang dan akan memperbaiki. Tidak ada saluran aspirasi baik yang di jalan, melalui surat, di podium-podium, tidak ada. Tidak ada. Substansinya adalah apa yang disampaikan oleh Bapak semua adalah bagaimana agar saluran aspirasi ini satu bisa diterima, dua bisa dilaksanakan sesuai dengan tuntutan. Semua hari ini kan sudah sedang dan akan dilaksanakan. Oke, itu kan Tentu untuk tidak beberapa bisa poin yang lain gitu Kang Oleh. Tapi ada membangun satu poin yang hari ini kita telapak pertanyakan soal tangan TNI menjaga DPR gitu Kang Oleh. Ada satu poin yang kemudian seperti mundur ke belakang gitu. Gimana Kang Oleh tanggapannya Kang? Kalau yang lain saya yakin sudah sedang dipertimbangkan seperti itu. Substansinya adalah penyaluran aspirasi. Kalau soal pengamanan, negara wajib untuk mengamankan semua objek vital. Nah, jangan dibuat opini seolah-olah DPR tidak mendengar, pemerintah tidak mendengar, dan ada opini seolah-olah ketakutan. Kan semua apa yang dituntut, apa yang diminta sudah kami respon dengan baik. Dan dipublikasi dengan transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi hari ini. Kalau misalkan objek-objek, simbol-simbol negara diamankan, selamat dari oknum-oknum yang melakukan perusakan-perusakan. Saya tidak melihat siapa itu yang merusak. Enggak. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan siapa kalau saya secara pribadi. Tetapi pada substansi perusakan objek vital adalah melanggar hukum. Dan saya berpendapat bahwasanya mencegah lebih baik daripada sesudah terjadi. Oke, mencegah lebih baik, tapi apakah Kang Oleh sudah mengidentifikasi ada ancaman-ancaman yang mungkin tidak terlihat di publik? Orang-orang lihatnya kondusif, tapi ternyata di belakang ada loh ancaman-ancaman tersebut. Sudah ada yang diidentifikasi, Kang Oleh? Saya sampaikan bahwa kita tidak tahu pada kondisi ini, karena kita tidak punya alat untuk mendeteksi. Apakah kita juga ikut joget-joget ketika ada penjarahan? Ini bagaimana, Pak? Apakah itu juga tidak menjadikan kesakitan bagi kelompok yang lain? Atau mungkin malah tepuk tangan bagi orang-orang yang suka terhadap kerusuhan? Oke, Kang Oleh, saya mau tanya lagi Kang Oleh, apakah sudah berkomunikasi misalnya dengan BIN terkait dengan, ini kan intelijen bisa melihat apa sekiranya ancaman yang tidak terlihat. Sudah berkomunikasikah kira-kira Kang? Kemudian kenapa harus sampai mencegah sampai sebegininya gitu untuk dijaga TNI? Sudah ada komunikasi dengan BIN? Saya berhusnudon bahwa yang mengetahui tentang kondusivitas, kapan mulai, kapan berhenti, saya rasa pihak TNI, pihak Polri, pihak BIN yang tahu. Dan saya tidak bisa subjektif, oh hari ini kelihatan secara kasat mata, ini sudah aman. Saya tidak bisa begitu. Tidak bisa. Yang tahu tentang kapan mulai, kapan berakhir, ya para yang berwenang, yang memiliki hal terhadap akses tentang keamanan Indonesia. Oke, baik. Kang Oleh, saya mau ke Pak Made. Pak Made, ini terkait dengan penjagaan TNI di DPR, emang polisi nggak mampu atau sekarang polisi lagi posisinya terdesak gitu ya karena citranya sedang turun gara-gara satu kejadian di demo kemarin, perlukah sampai kemudian TNI menggantikan dalam tanda kutip polisi untuk mengamankan objek sipil di DPR seperti itu? Itu tugas polisi ya, dan bukan karena tidak mampu, karena tidak dimampukan, karena tidak dipakai gitu ya. Karena dalam ini ada politik di dalam persoalan ini gitu ya. Kalau kita lihat perlengkapan polisi dan anggarannya luar biasa besar, keterampilannya juga dalam riot control itu ada ilmunya ya, riot control ada ilmunya. Anda lihat kalau Anda ke Inggris misalnya, polisi-polisi mereka tidak bersenjata, mereka bisa menghandle ratusan ribu orang secara damai. Karena apa? Karena tidak ada konfrontasi. Ya. Nah, mereka tahu persis bagaimana caranya mengatasi. Ya, polisi-polisi kita juga tahu seperti itu, tetapi mereka tidak laksanakan. Ya, bagaimana caranya menghadapi konfrontasi, bagaimana menghadapi emosi massa dan lain sebagainya itu ada. Tetapi ada satu catatan saya.
kelihatannya bahwa memang Dewan itu memang tidak mau ada rakyat di dalamnya dan memang takut terhadap rakyat sendiri. Pak Soleh itu ada. Jadi begini Pak ya, saya ingatkan tahun 98. Ya, Anda itu di sana karena tahun 98 ini. Ya, dan ketika rakyat datang ke situ duduk di atas kubah DPR. Ya, itu tidak perlu ditakutkan. Itu aspirasi yang normal. Kalau rakyat diterima secara normal, kalau Anda berlaku sebagai check and balances dari pemerintah, Anda mempertanyakan kemana uang, kenapa sekarang hidup rakyat susah, kemana uang 400 triliun untuk operasi merah putih itu, apakah akan berlangsung? Dan Anda pertanyakan terus dan terus kemudian membuat studi yang baik tentang itu, membuat counter policy tentang itu, dan rakyat tidak akan marah. Ya. Apalagi juga persoalannya ini ada di DPR sendiri. Ketakutan, saya setuju benar dengan Mas Araf bahwa ini ketakutan yang luar biasa, takut menghadapi cermin karena Anda adalah cerminan dari rakyat. Anda takut menghadapi cermin Anda sendiri, Pak. Seluruh anggota dewan. Oke. Ya. Jadi orang marah, Anda harus pahami, Pak. Orang marah terhadap Anda dan institusi Anda yang Anda wakili. Itu luar biasa. Oke. Ya. Dan solusinya tidak dengan mendudukkan TNI di sana. Jangan bawa TNI ke wilayah yang tidak seharusnya mereka berada. Ini dia menjadi poin gitu Pak Made dan juga bapak-bapak yang sudah hadir di hari ini bahwa ada kemudian di sana keterbatasan DPR untuk bisa menerima aspirasi rakyat. Mereka merasa masyarakat merasa DPR tidak membuka diri. Nanti kita akan tanyakan ke Kang Oleh lagi dan juga bagaimana kemudian supremasi sipil, apa kabarnya kalau TNI sampai harus menjaga DPR. Kami akan bahas usai jeda, saudara. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih terkait dengan penjagaan TNI di DPR. Apakah melanggar batas? Saya mau ke Mas Al-Araf. Mas Al-Araf tadi kan disampaikan oleh Pak Made terkait dengan penjagaan TNI di DPR ini kan kalau misalnya semakin dijaga gitu, suara rakyat dalam tanda kutip merasa semakin dibungkam. Ini DPR seakan-akan pagarnya semakin tinggi. Anda melihatnya seperti apa, Mas Al-Araf? Ya. Pertama, tuntutan rakyat dalam 17+8 itu, poin pertamanya Mas Soleh kalau baca adalah meminta agar pemerintah dan DPR menarik militer untuk tidak lagi terlibat di wilayah sipil dan kembali ke bara. Itu tuntutan pertama 17+8 yang dituangkan oleh teman-teman gerakan masyarakat dan banyak tuntutan lainnya. Jadi kalau tadi dikatakan parlemen dan negara sudah mengakomodasi tuntutan rakyat, yang mana justru berlawanan dengan tuntutan rakyat. DPR, pemerintah justru melibatkan militer jaga gedung DPR, padahal itu tidak dikehendaki oleh rakyat. Mereka ingin militer balik ke barak supaya profesional di bidang pertahanan. Jadi nggak ada itu tuntutan yang dipenuhi dalam konteks itu, padahal itu sederhana sekali gitu. Yang kedua adalah gini, DPR itu rumah rakyat. Anggota DPR itu wakil rakyat, mereka dipilih oleh rakyat. Konsekuensinya mereka harus membuka diri sejauh mungkin terhadap partisipasi masyarakat. Bukan menutup dengan mekanisme pengamanan yang berlapis. Ada pengamanan internal, ada kepolisian, ditambah lagi TNI. Pertanyaannya, apa yang ditakuti dari protes sosial yang dilakukan oleh masyarakat? Seharusnya tidak ada yang ditakuti kalau memang DPR-nya baik, DPR-nya benar. Soalnya adalah masyarakat mengabar DPR tidak baik. Meminta kenaikan gaji, tunjangan, lalu kemudian persoalan pembahasan undang-undang yang dicurigai oleh masyarakat penuh dengan transaksi politik dan lain sebagainya. Jadi berbagai lembaga survei menunjukkan indeks terhadap DPR itu rendah. Itu bukan sesuatu yang saya omongkan, itu fakta yang disampaikan berbagai lembaga. Dalam konteks itu wajar jika ada protes sosial ke DPR. Nah, ketika itu terjadi, Anda harus membuka diri, bukan menutup dengan pengamanan yang berlapis-lapis. Ya. Dalam konstruksi negara demokrasi seharusnya parlemen melihat protes sosial masyarakat adalah kekayaan demokrasi yang harus ditampung, bukan kemudian takut terhadap protes sosial itu. Ini yang menjadi masalah dalam konteks kita kekinian. Yang ketiga tadi kata bahasa Mas Soleh tentang mencegah, Mas, ya, itu bahasa dalam konstruksi rezim negara mahstatu, negara kekuasaan, bukan dalam rezim negara hukum gitu. Dalam rezim negara kekuasaan, setiap protes, masa aksi selalu dianggap sebagai ancaman. Sehingga negara membangun apa yang disebut dengan politik of fear, politik ketakutan.
seolah-olah dengan melibatkan militer nanti masyarakat takut, masyarakat tidak demo dan lain sebagainya. Jadi buat saya buat apa? Tanpa militer pun, ada militer pun mereka tetap akan melakukan protes sosial. Tapi pelibatan militer itu yang diinginkan oleh kekuasaan adalah membangun politik ketakutan itu. Saya rasa masyarakat tidak akan takut dalam persoalan itu, justru ini akan menjadi bumerang sendiri bagi perlawanan-perlawanan masyarakat. Ketika masyarakat ingin melakukan protes sosial, justru dihadapi dengan upaya-upaya penutupan ruang-ruang tadi dengan mekanisme pengamanan yang berlapis. Sebagai wakil rakyat, menurut saya ini sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Harusnya justru dilakukan desekuritisasi, menormalisasi kondisi dengan melibatkan aparat pengamanan di DPR sendiri, plus juga kepolisian. Itu udah cukup dan lebih dari cukup, nggak perlu melibatkan militer, tugas militer menjaga fungsi pertahanan. Itu. Ya, baik. Kang Oleh, bagaimana nih Kang Oleh? DPR kan rumah rakyat nih, kenapa kemudian kok seakan-akan pengamanannya berlapis-lapis tambah TNI lagi? Bagaimana kalau misalnya mereka ngerasa dibungkam suaranya, semakin membludak nanti, malah justru semakin tidak kita inginkan efeknya seperti itu ke depannya? Kang Oleh? Kang Oleh bisa mendengar suara kami? Audio bisa dibuka, Kang Oleh? Suara di saya gak kedengeran. Oke, kalau sekarang bisa, Kang Oleh? Saya ulangi pertanyaan saya. Oke, sebelum saya ke Kang Oleh, saya mau ke Pak Made terlebih dahulu. Pak Made, ini kan ada kemudian yang kita khawatirkan, TNI semakin meluas fungsinya. Kemarin habis menjaga kejaksaan gitu ya, menjadi kontroversi. Sekarang nambah lagi jaga DPR. Ini apa kabar supremasi sipil dan apa kabar nih TNI yang harusnya bisa inline dengan fungsi utamanya? Saya kira memang tidak saja di situ, Mas. Saya melakukan riset mendalam soal ini dan menemukan dari riset kelihatan bahwa sektor TNI memang sedang masuk betul ke dalam wilayah sipil ya, khususnya kembali lagi di pedesaan ya dengan aneka ragam bentuk gitu ya. Babinsa semakin meluas, kemudian pelibatan TNI dalam pelaksanaan kebijakan, jadi eksekusi kebijakan di banyak lini. Jadi tidak hanya di DPR, Mas, ada di banyak hal. Dan saya kira kita kembali kepada zaman lama ya, kepada zaman Orde Baru dalam bentuk lain, tidak dalam bentuk difungsi. TNI memang tidak ada di lembaga legislatif, tetapi dengan penambahan batalion teritorial, kemudian ada kompi produksi, TNI menjadi produksi, menjadi produsen, membeli gabah dan lain sebagainya, keterlibatan yang diklaim oleh TNI sendiri sebagai wah ini kan kegiatan teritorial gitu ya, Pak. Pada hakikatnya ini adalah keterlibatan dalam bentuk kehidupan sipil. Ya, saya beberapa kali ceramah di beberapa tempat gitu, terus kemudian mulai lagi ada seperti tahun 90-an ya, ada perwira polisi, perwira TNI datang di situ dan duduk mendengarkan ceramah, mencatat dan lain sebagainya, mengintimidasi banyak peserta-peserta lain gitu ya. Dan kalau seperti saya biasanya persilahkan mereka berpartisipasi, tapi kemudian tidak ada partisipasi, hanya duduk di sana dan mencatat, dan itu sudah mulai ada. Saya tidak tahu apa ini tujuannya, dan ini tidak terjadi di DPR saja, ini meluas ke bidang lainnya. Oke, baik. Saya ke Mas Alaraf lagi. Mas Alaraf, ini kan ada kemudian narasi soal reformasi TNI di sana yang saya dengar juga datang dari Koalisi Masyarakat Sipil. Ini maksudnya seperti apa nih, Mas? Apakah juga sama-sama kita harus reformasi TNI di tengah Polri juga saat ini masih belum mulai gitu reformasinya? Ya, transformasi aktor pertahanan keamanan dalam konteks reformasi TNI ataupun Polri adalah sebuah hal yang urgent dalam konteks negara demokrasi. Dalam konteks TNI tentu kerangka reformasi TNI menginginkan agar militer yang profesional. Makanya kita bersedia merelakan militer untuk diperkuat persenjataannya, membeli Sukhoi, tank Leopard, lalu kemudian membeli kapal dan lain sebagainya. Itu adalah karena kita ingin militer fungsinya menjaga pertahanan.
Karena itu diperkuat alutsistanya supaya pertahanan, supaya profesional untuk menghadapi apa? Menghadapi ancaman perang dari negara lain, bukan untuk terlibat dalam masa aksi, demo dan lain sebagainya. Nah, dalam kerangka itu, kerangka transformasi militer untuk wilayah itu, untuk membangun profesionalisme. Jadi kalau menempatkan militer di gedung DPR, maka kita bertanya, buat apa kita mendanai sampai membeli Sukhoi, tank, kapal selam, kalau ujungnya untuk menangani masa aksi, Mas, gitu. Kita beli alutsista itu dengan jumlah yang besar untuk apa? Pertahanan, menghadapi apa? Menghadapi ancaman negara lain, dalam rangka apa? Menjaga kedaulatan negara. Bukan menghadapi demo massa. Jadi lagi-lagi berlebihan dan tidak profesional pelibatan militer di gedung dewan itu gitu. Oke, lagi-lagi baliklah ke fungsi utamanya gitu ya, sebagai alat pertahanan, bukan untuk di dalam negeri. 17+8 itu benar sekali bahwa militer balik wilayah sipil dan kembali ke dalam fungsi pertahanannya sesuai dengan. Oke, saya kembali coba sapa Kang Oleh. Kang Oleh sudah bisa mendengar suara saya, Kang Oleh? Siap, Mas. Ya, Kang Oleh, tadi pertanyaan juga dari Mas Al-Araf bahwa ini kan DPR rumah rakyat gitu loh, kan kenapa harus ada lapis-lapisan lagi masyarakat bisa masuk gitu, ada polisi di sana, ada TNI di sana. Ini bagaimana dengan aspirasi masyarakat yang takutnya nih Kang Oleh kalau ketahan terus malah justru membludak dan efeknya tidak kita inginkan? Saya garis bawahi ya, kalau ada narasi seolah-olah DPR ini takut terhadap aspirasi masyarakat, takut menghadapi masyarakat, saya clearkan di media Kompas ini, tidak ada yang takut, minta maaf. Rakyat DPR 580 ini kan suka ke dapil melakukan reses. Tidak ada ketakutan sama sekali, yang ada malah sebaliknya. Pimpinan sudah melakukan sebuah kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa, mengundang perwakilan-perwakilan. Yuk kita diskusi, apa yang menjadi aspirasi. Tuntutan 17+8 kami hormati, kami sepakat. Bagaimana agar itu bisa diwujudkan. Kan seperti itu. Reformasi DPR RI sudah dilakukan. Perbaikan-perbaikan di pemerintahan sudah dilakukan dan terus akan dilakukan perbaikan. Jikalau ada narasi kata takut tadi, saya rasa tidak sependapat saya. Karena pada dasarnya kami malah mengundang elemen-elemen bangsa untuk diskusi. Tentu saya rasa masyarakat juga tidak sependapat dengan anarkisme penyampaian aspirasi yang melanggar aturan. Karena yang rugi itu masyarakat itu sendiri. Fasilitas-fasilitas yang punya pemerintah adalah dipakai uang rakyat. Dan itu akan dibangun lagi oleh apa? Oleh uang rakyat sendiri. Coba kalau misalkan salah satu contoh DPR di Sulawesi itu nilainya hampir 200-300 miliar. Kalau misalkan alokasi itu untuk sekolah, untuk bantuan para petani dan yang lain-lain, itu kan akan lebih bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan di sini adalah mencegah itu lebih baik daripada sudah terjadi. Kang Oleh, yang ingin saya tanya lagi tadi kan uang rakyat ada di sana untuk bangun gedung DPR, untuk menggaji DPR di sana juga ada uang rakyat di sana. Gak mau dikasih ruangan khusus ataupun area khusus di dalam halaman DPR untuk bisa mereka menyampaikan langsung aspirasi mereka? Hari ini kan sudah diterima, Pak. Kapan ada demo yang tidak bisa difasilitasi, kan selalu difasilitasi. Tuntutan-tuntutan mereka juga kami respon. Ini yang kami akan awasi terus, Kang Oleh. Semoga tetap didengarkan aspirasi masyarakat melalui channel apapun. Tapi terakhir saya mau ke Mas Al-Araf dan juga Pak Made. Saya ke Mas Al-Araf terlebih dahulu. Apa yang seharusnya dilakukan oleh DPR saat ini? Apakah dengan tadi mencegah lebih baik daripada terlanjur terjadi, atau seperti apa yang seharusnya dilakukan DPR saat ini? Ya Mas, ini DPR ini kontradiktif sikapnya ya. Katanya tidak takut, tapi mengerahkan militer, meminta militer masuk. Kalau tidak takut, kurangi kekuatan pasukan di DPR. Cukup aparat keamanan DPR dan polisi, nggak perlu ada militer. Itu pertama.
Kedua, katanya memenuhi tuntutan rakyat, faktanya tuntutan rakyat tidak dipenuhi. Misalkan tuntutan 17.8 untuk menarik militer tidak di wilayah sipil, tapi malah membiarkan militer masuk di DPR. Jadi saya menganggap ada kontradiktif dari sikap Dewan yang kemudian ini menjadi masalah soal di kita gitu. Akhirnya orang menganggap wakil rakyat hanya berjanji tapi tidak memenuhi. Realitasnya justru kontradiktif antara yang dibicarakan dengan realitasnya. Jadi buat saya soal pokok kita hari ini adalah upaya mencegah tadi yang disampaikan itu adalah keinginan kekuasaan untuk membangun politik ketakutan atau politik fear kepada masyarakat tuh. Dengan melakukan sekuritisasi isu dan menjadi isu soal keamanan nasional dan melibatkan militer dalam penanganan itu. Ini bahaya bagi demokrasi. Nah, oleh karena itu ini harus segera dikoreksi karena otoritas untuk persoalan ini ada di Presiden bukan di Menteri Pertahanan dalam mengerahkan kekuatan militer, dan DPR harus mengkoreksi. Terakhir Mas, kalau tadi berkali-kali dikatakan kerusuhan dalam gedung DPR, saya minta harusnya DPR meminta kepada Presiden segera membentuk tim mencari fakta. Mari kita ungkap, kita bongkar semuanya nih. Siapa yang melakukan tindakan kekerasan dan kerusuhan itu secara benar. Buat TPF yang benar, yang independen. Presiden bentuk tim yang investigasi yang independen. Itu kan yang dituntut oleh 17+8 juga. Mari kita cek siapa sesungguhnya yang bermain. Karena saya yakin apa yang dilakukan oleh masyarakat sesungguhnya adalah kemarahan dan protes sosial. Yang melakukan kerusuhan dan kekerasan adalah penumpang gelap. Mari kita bentuk tim TPF. DPR harusnya mendorong ke pemerintah. Kalau tidak berani membentuk tim TPF itu, saya rasa justru masyarakat menduga jangan-jangan yang bermain ini bukanlah masyarakat, tapi dalam level yang lebih tinggi gitu. Oke, baik. Terakhir ke Pak Made, saya singkat saja Pak Made, apa yang harusnya dilakukan sekarang? Apakah harus ditarik pasukan dari DPR, nggak jadi jaga lagi DPR atau seperti apa seharusnya? Saya kira iya, itu satu keharusan dan polisi harus mengambil alih. Polisi itu tuh dananya gede betul, 170-an triliun. Ya, ini dana yang luar biasa besar dan kita tidak mau mereka tidak kerja. Perlengkapan mereka cukup jauh lebih dari cukup, mereka punya segala-galanya, lebih dari militer dan mereka punya otoritas untuk itu gitu ya. Dan yang terakhir yang saya kira yang perlu dipahami, sangat perlu kita pahami di sini adalah demonstrasi secara damai maupun kadang-kadang ada kekerasan, demonstrasi dan kerusuhan itu berbeda. Riot, tidak ada semua orang berani membakar kantor polisi. Orang lewat di depan kantor polisi aja orang takut kok. Ya, tidak ada rakyat sipil berani membakar kantor polisi. Kalau ada orang berani membakar kantor polisi dan polisi tidak bereaksi, siapa yang membakar? Itu pertanyaan pertama yang harus dijawab. Dan siapa yang membakar ini? Dan ini kemudian yang menjadi pertanyaan. Dan mengapa DPR tidak pernah mempertanyakan ini? Mengapa DPR tidak pernah bisa membedakan antara demo, penyampaian aspirasi dengan kerusuhan? Itu dua hal yang sangat berbeda. Ya. Dan itu harus dipahami. Oke, bedakan antara kerusuhan dan juga demonstrasi. Lagi-lagi kerusuhan kita tidak ingin, kita harus cegah semuanya jangan sampai terjadi. Tapi juga jangan sampai ada narasi politik. Pelakunya berbeda, Mas. Oke, jangan sampai narasi membangun politik ketakutan ini kemudian beredar di masyarakat. Dan lagi-lagi yang paling penting kita nantikan bersama adalah kita tangkap siapa dalam kerusuhan kemarin. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami. Ada Mas Alaraf, Pak Made dan juga Kang Oleh. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih Mas. Selamat pagi. Saudara jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menuai polemik setelah beredarnya angket surat pernyataan untuk orang tua siswa. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menegaskan tidak pernah mengeluarkan surat angket tersebut. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, program makan bergizi gratis di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menuai polemik setelah beredarnya angket surat pernyataan untuk orang tua siswa. Surat itu meminta persetujuan orang tua murid. Salah satunya tidak menuntut apabila murid keracunan makanan program MBG. Dan inilah surat pernyataan yang diterbitkan oleh Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Brebes. Surat berisi sejumlah klausul terkait program MBG yang salah satunya meminta orang tua murid tidak menuntut sekolah jika murid mengalami keracunan. Surat ini pun viral di media sosial dan menuai keberatan dari orang tua murid.
Setelah menimbulkan kontroversi, pihak sekolah menarik kembali surat itu dan mengaku telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk evaluasi. Karena menimbulkan kontroversial yang sangat dahsyat, kami berkoordinasi dengan Kementerian Agama, dengan Pak Haji Mat Soleh selaku Kasipenmanya. Kami juga berkoordinasi dengan Kepala Kemenagnya, dan kami sudah laporkan ke Kanwil Provinsi Jawa Tengah pula. Kami membuat kronologis angket itu tersebar seperti apa, dan hal itu akhirnya disepakati bahwa angket itu harus dicabut, walaupun benar di luar benar atau tidak, angket itu harus dicabut. Kami mengeluarkan surat pencabutan, sudah saya kirimkan di grup wali murid. Kemudian dari Dan Ramil pun sudah menyuruh, Bu, bentuknya jangan surat seperti itu, tapi form saja, Google Form yang menyatakan alergi anak. Kami pun sudah mengirim Google Formnya ke wali murid. Jadi semua sudah terselesaikan, Pak. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menegaskan tidak pernah mengeluarkan surat angket dan mengklaim tidak pernah melepas tanggung jawab jika terjadi kejadian luar biasa atau KLB. Korwil BGN Brebes dan MTSN 2 Brebes juga telah melakukan mediasi atas beredarnya surat pernyataan kontroversial. Dari hasil mediasi, sekolah akhirnya menarik kembali surat pernyataan. Ada surat angket tersebut itu memang diterbitkan bukan dari SPPG atau dari BGN. Itu kan kopnya sudah jelas kan dari kop Mendak, tapi kita sadari bersama bahwasanya ada memang sedikit terjadi miskomunikasi. Itu dari pihak sekolah kan menyatakan bahwasanya itu dapat saran. Sebenarnya bukan saran dari orang BGN langsung, dari pihak ketiga lah. Jika ada keracunan atau apa, BGN tetap akan tanggung jawab. Sudah tertuang dalam juknis, BGN tidak akan lepas tangan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengancam akan mengambil anggaran kementerian yang realisasi belanjanya belum optimal. Ia memberikan tenggat waktu hingga bulan Oktober. Purbaya menyebut dirinya akan ke kementerian-kementerian yang memiliki performa penyerapan anggaran kecil. Ia memastikan akan membantu agar penyerapan anggaran maksimal. Jika tetap belum optimal hingga bulan Oktober mendatang, ia menegaskan akan menarik anggaran kementerian tersebut. Purbaya menekankan anggaran harus ditujukan ke program-program rakyat untuk menghindari adanya anggaran nganggur, Saudara. Tadi saya izin ke Pak Presiden bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kita perkirakan nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Jadi potong lagi nih Pak, Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan bertambah ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Harga cabai di sejumlah daerah merangkak naik. Ada yang mencapai Rp70.000 per kilogram. Pedasnya harga cabai karena sejumlah hal, diantaranya adalah faktor cuaca buruk. Harga cabai lagi pedas-pedasnya. Di pasar tradisional Badak Pandeglang, Banten, harga cabai merah keriting mencapai Rp70.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya sekitar Rp30.000 per kilogram. Pedagang bilang kenaikan harga cabai karena faktor cuaca hingga petani mengalami gagal panen. 30.000 cabai rawit oren, sekarang 50. Cabai merah juga dari 35, 40, sekarang harganya 70. Jadi melonjak banget sekarang. Curah hujan yang tinggi sehingga gagal panen, banyak yang gagal panen, jadi harganya melonjaknya tinggi. Di Kulon Progo, Yogyakarta, harga cabai naik karena berkurangnya pasokan dampak cuaca buruk yang terjadi beberapa pekan terakhir. Di Pasar Bendungan, Kapanewon Wates, sejumlah pedagang mengeluhkan sulitnya mencari pasokan cabai untuk dijual. Cabai merah yang biasanya dijual Rp30.000 kini sudah menyentuh harga Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai rawit dari harga Rp30.000 melonjak menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Ini jadinya untuk panenan berkurang, terus pedagang
susah gitu. Stoknya ya, terus nggak ada panenan kan petani, jadi pasar juga sepi, pengaruh juga. Pasaran sepi ya? Iya. Begitu juga di Boyolali, Jawa Tengah. Sejak awal pekan ini, cabai tampar merah dari Rp35.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit dari Rp28.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Pedagang bilang, pasokan cabai dari petani menurun. Tampar 60. Sebelumnya di harga berapa, Bu? 35, 40. Nya seperempat. Kalau untuk seretnya? Kalau untuk seretnya harganya berapa? 140. Sebelumnya? Sebelumnya 28. Itu naik udah berapa hari, Bu? 3 hari. 3 hari ini. Harga sejumlah jenis cabai diprediksi masih naik karena cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Polisi terus mengusut penemuan kerangka manusia di batang pohon aren di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Setelah polisi melakukan tes DNA kepada warga yang diduga keluarga korban, kini polisi menggelar prarekonstruksi di lokasi penemuan kerangka. Tim Lab 4 Polda Sumut beserta Reskrim Polres Serdang Bedagai menggelar prarekonstruksi kasus temuan kerangka manusia di dalam batang pohon aren di Dusun 1, Desa Pematang Ganjang, Kabupaten Serdang Bedagai. Prarekonstruksi dilakukan untuk mengungkap identitas serta bagaimana jenazah bisa ada di dalam pohon. Di lokasi, petugas menyusun ulang struktur dan bentuk pohon aren untuk mengetahui diameter, lebar, serta kedalaman batang pohon. Bersama saksi, petugas juga mengumpulkan keterangan saksi untuk mengetahui kronologi termasuk posisi kerangka saat ditemukan. Prarekonstruksi ini juga dilakukan untuk menggali fakta-fakta di lapangan, seperti apa kondisi jenazah sebelum dimasukkan ke dalam pohon. Dari Bitlapor Polda Sumatera Utara memenuhi permintaan dari penyidik Polres Serdang Bedagai terhadap case temuan tulang kerangka di dalam batang pohon aren. Demikian yang kami lakukan, sesuai dengan permintaan tersebut kami melakukan prarekonstruksi terhadap pohon yang sudah diamankan penyidik, beserta juga barang-barang bukti yang lain. Lanjut kami akan melakukan proses pemeriksaan lanjutan dan kami koordinasi dengan penyidik. Selanjutnya apapun hasilnya nanti akan kami laporkan kepada penyidik. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, Kalau kata adik saya, adik korban ini, yang laki-laki, itu katanya barang dia. Apa aja itu, Kak? Itu kayak gelang sama celana, Bang. Kalau handphonenya? Handphone itu ada kawannya juga bilang katanya itu handphone dia. Itu ada ngasih kabar atau apa? Nggak ada, Bang. Sama sekali nggak ada. Kami nyari ke sana kemari, nanya kawan, nanya yang biasa ngajak dia kerja, pun nggak tahu juga, Bang, di mana dia. Selasa 9 September lalu, warga di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah pohon aren yang tumbang. Selain kerangka manusia, ditemukan juga celana dan pakaian. Total 8 saksi telah diperiksa yang merupakan orang-orang di sekitar lokasi penemuan kerangka manusia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pencarian terhadap 7 pekerja PT Freeport Indonesia yang terjebak longsor masih terus berlanjut. Menteri SDM Bahlil Lahadalia bilang saat ini tengah proses evakuasi korban. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pencarian terhadap 7 pekerja PT Freeport Indonesia yang terjebak longsor masih terus berlanjut.
Menurut Bahlil, hingga kini timnya masih berupaya untuk mengevakuasi 7 pekerja yang terjebak longsor. Lumpur yang tebal menjadi kendala dalam upaya penyelamatan terhadap 7 pekerja PT Freeport. Sebelumnya, saudara, terjadi longsor di area tambang bawah tanah Grasberg, Blok Cave, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Senin 8 September yang lalu. Seperti apa Pak sekarang? Freeport, sekarang tim saya, direktur tambang sama direktur inspektur tambang sekarang masih di lokasi Freeport. Dan sampai dengan hari ini laporan belum ditemukan saudara-saudara kita pekerja yang di underground. Dan sekarang seluruh potensi baik manpower, peralatan semua lagi fokus untuk menggali lumpur yang masuk dalam underground itu. Ya. Kesulitannya apa sih Pak? Ada tantangan nggak? Tantangannya pasti ada, karena itu kan kita menggali lumpur dalam underground. Jadi pasti itu kesulitannya cukup berarti lah. Saudara, kita ke informasi lainnya. Dorong sektor usaha mikro, kecil, dan menengah naik kelas. Pemerintah melalui Kementerian UMKM jalin kesepakatan dengan BPJS Ketenagakerjaan soal perlindungan pekerja. Guna mendorong pertumbuhan UMKM sebagai salah satu sektor yang menjadi penggerak ekonomi nasional, pemerintah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja di sektor tersebut. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya negara hadir untuk memastikan para pengusaha UMKM memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini wujud kesungguhan kolaborasi, kesungguhan sinergi antar seluruh stakeholder, khususnya pemerintah dan non-pemerintah, untuk bersama-sama mencari solusi berbagai persoalan tantangan yang dihadapi UMKM. Karena apa? Karena kita tahu UMKM kita adalah para pemilik masa depan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi kita. Sehingga kita akan terus bersungguh-sungguh berkolaborasi baik pemerintah pusat maupun daerah dalam mewujudkan solusi-solusi yang diharapkan oleh UMKM. Ingat, bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, akan ditanggung. Yang kedua, jaminan kematian. Nah, ini aja sudah membuat nyaman bekerja. Kita akan terus dorong UMKM juga mendapatkan. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudia Iriawan Buntoro menyambut baik langkah strategis Kementerian UMKM dan berharap kolaborasi ini mampu meningkatkan cakupan perlindungan jaminan sosial di sektor UMKM. Pasalnya, hingga saat ini baru 17,5 juta pekerja atau sekitar 27% dari seluruh pekerja di ekosistem UMKM yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kami jaminan sosial hadir untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman, sehingga produktivitas meningkat, sehingga dengan demikian UMKM akan naik kelas. Dan kami akan selalu dukung program-program pemerintah, termasuk program yang diselenggarakan oleh UMKM ini. Kami ingin sampaikan bahwa program jaminan sosial ini adalah bentuk dari kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya UMKM, untuk mereka bisa kerja secara aman, secara nyaman, sehingga kerja keras bebas cemas, produktivitas meningkat, UMKM naik kelas. Itu kurang lebih gambaran perlindungan jaminan sosial yang diberikan kepada UMKM. BPJS Ketenagakerjaan berharap sinergi ini nantinya dapat didukung dengan diterbitkannya regulasi yang kuat sehingga tidak ada satupun pekerja yang tertinggal dan cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, SPBU swasta lagi-lagi bergejolak karena stok BBM-nya langka, bahkan sering kosong. Menteri SDM Bahlil Lahadalia bilang swasta perlu berkolaborasi dengan Pertamina. Apakah ini berarti monopoli? Benarkah kini swasta hanya jadi agen Pertamina? Bagaimana regulasi bisnis BBM swasta ini? Kompas Bisnis akan bertanya dengan ekonom energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satya.
Dan memasuki segmen Kompas Bisnis bersama saya Mario Saro. Kelangkaan bahan bakar minyak alias BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU swasta terulang. Stok kosong BBM swasta ini membuat masyarakat resah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyarankan SPBU swasta berkolaborasi dengan Pertamina dalam pengadaan. Kelangkaan BBM jenis bensin terjadi sejumlah SPBU swasta di Kota Depok, Jawa Barat. Pengendara sepeda motor kecewa karena pasokan bensin ini sudah kosong berhari-hari, bahkan terasa dalam sebulan terakhir. Hanya nozzle untuk BBM jenis diesel atau solar yang tampak masih melayani kendaraan bermesin diesel. Karena kan kita juga sekarang lebih banyak swasta ya, dibanding yang dengan negara sebetulnya pengennya supaya lebih dipermudah aja. Karena mas kurangnya rasa percaya warga atas kasus yang kemarin ya mas ya. Katanya udah habis sih Pak, saya udah berapa kali kesini ngecek, udah 2 minggu muter sini, nggak ada terus, sama di sel juga. Oh gitu. Nah, memang sebelumnya suka di SPBU swasta? Iya benar, karena kualitasnya lebih bagus Pak. Di motor saya lebih gini sih. Masalah kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah stasiun pengisian milik badan usaha swasta di Jabodetabek terus berlarut-larut. Persoalan yang sempat muncul pada Januari 2020 ini semakin sering selama sebulan terakhir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia bilang sudah memberi kuota impor BBM swasta sampai 110% di tahun ini. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik ya, gitu ya. Kementerian SDM sementara ini meminta swasta bekerja sama dengan Pertamina untuk pengadaan BBM. Bisa diartikan, impor BBM akan satu pintu lewat Pertamina. Tim Liputan Kompas TV. SPBU swasta lagi-lagi bergejolak karena stok BBM-nya langka, bahkan sering kosong. Menteri SDM Bahlil Lahadalia bilang swasta perlu berkolaborasi dengan Pertamina. Apakah ini berarti monopoli? Benarkah kini swasta hanya jadi agen Pertamina? Bagaimana regulasi bisnis BBM swasta ini? Kompas Bisnis tanya ekonom energi Universitas Padjadjaran Yayat Satyakti. Selamat pagi Mas Yayan. Selamat Terima kasih sudah bergabung di Dialog Kompas Bisnis pagi hari ini. Saya ke pertanyaan pertama terkait terutama soal ini seperti sesuatu yang redundant, terulang lagi. Ya. Januari kosong, Agustus, September, jenis BBM bensin di SPBU swasta juga kosong. Ya. Benarkah karena kondisi seperti ini, masyarakat yang paling dirugikan sebenarnya? Saya jawab ya. Ya, itu yang pasti bahwa masyarakat itu akan dirugikan. Dan kalau misalkan kita lihat seperti yang selalu digaungkan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa energy security. Kalau kita berbicara mengenai energy security, definisi dari energy security apa sih? Yang paling mudah itu bahwa energy security itu mampu untuk memberikan harga energi yang affordable dan kemudian yang accessible. Artinya bahwa harga itu memang yang murah dan kemudian mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Nah, kalau misalkan ada disrupsi terhadap katakan di beberapa wilayah, artinya ketahanan energi kita untuk wilayah-wilayah yang bersangkutan itu sudah mengalami disrupsi dan penurunan sedikit dari ketahanan energinya. Jadi yang dirugikan memang ketika misalkan suplai stoknya itu terbatas, pasti masyarakat. Oke, berarti saat ini masyarakat ya, walaupun sebenarnya pada akhirnya misalnya kita lihat ada swasta juga, pun juga negeri, pemerintah pun mengatakan bahwa oke,
masyarakat pada akhirnya harus ya kembali ke Pertamina untuk penggunaan itu. Tapi kalau misalkan kita lebih spesifik, lebih teknisnya soal izinnya, ini bagaimana sebenarnya izin impor dari pengolah BBM swasta ini sebenarnya? Kapan mereka mengajukan izin? Kapan mereka mendapatkan izin? Teknisnya seperti apa sebenarnya? Oke, mungkin kalau masalah perizinan dan lain-lain ya, saya kira itu di ranah Kementerian Perdagangan ya. Saya kira itu sudah dijelaskan. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisi apakah monopoli dan lain-lain, energi itu adalah public goods. Itu sudah di state dalam undang-undang dasar ya, konstitusi kita itu pasal 33, dan itu kalau public good artinya apa? Artinya bahwa negara yang harus menyediakan khususnya kebutuhan publik, khususnya energi termasuk itu BBM. Nah, jadi apakah monopoli? Berdasarkan undang-undang ya, bahwa energi di Indonesia itu dimonopoli oleh negara. Oke, ini menarik juga karena kita mau masuk soal monopoli, karena Menteri Bahlil, Menteri SDM bilang bahwa swasta bisa ambil BBM Pertamina. Bisakah ini seperti yang Anda bilang tadi, Anda singgung soal monopoli, bisakah kita artikan ini sebagai monopoli, dan apakah swasta akhirnya jadi agen dari Pertamina dan masyarakat akhirnya kalau kita lihat ya seperti yang di mana-mana mengatakan bahwa kita sudah tidak punya pilihan lagi. Oke, nah kemudian saya jelaskan lagi ya tadi. Karena apa? Karena kalau misalkan bahwa energi itu sebagai public goods, artinya bahwa pemerintah itu yang mengendalikan terhadap ketersediaan energi itu dari mulai hulu hingga hilir. Ya. Jadi mulai dari katakan kita kekurangan pasokan, kemudian juga ada masalah affordability, ada masalah accessibility, itu negara yang memiliki tanggung jawab. Nah, kalau misalkan kita lihat mengapa kok bahwa energi itu dikuasai oleh negara. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat bahwa negara itu mengakui ya ketika misalkan pada tahun 45 dulu bahwa sumber daya alam ini itu scarce ya, artinya langka dan kemudian akan dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik. Nah, kalau misalkan kita lihat dengan kondisi pada saat ini, ketika misalkan semakin uncertain, maka kebijakan energi itu bisa langsung mempengaruhi terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena apa? Karena kalau misalkan sekarang kita tidak memiliki energi alternatif, kemudian juga energi fosilnya sudah habis, apa yang akan kita kembangkan? Kalau misalkan kita serahkan, kita liberalisasi, maka sumber daya akan cepat habis dan kemudian masyarakat itu akan jadi korban. Nah, akan tetapi jika kita lihat bahwa yang menjadi masalah sekarang itu yaitu pemberian ataupun delivering dari public goods itu ataupun energi sebagai public goods itu agar menjadi lebih efisien. Nah, sementara ini kalau misalkan kita lihat bahwa Indonesia itu memiliki wilayah dari Sabang sampai Merauke itu setara dengan London ke Iran jaraknya kan, atau misalkan dari New York ke Los Angeles. Nah, di sini pemerintah menyadari bahwa kita tidak mungkin itu untuk menyediakan akses energi dengan baik yang setara. Jadi di sini ada yang disebut sebagai inefficiency of public goods delivery. Nah, kalau misalkan kita menyebutnya itu dalam ilmu ekonomi namanya dead weight loss. Jadi kalau misalkan sekarang dead weight loss-nya itu semakin mengecil, itu semakin baik. Artinya apa? Artinya ketersediaan dari public goods, misalkan SPBU ada di mana-mana, harganya semakin murah ya dan lain-lain. Nah, itu berarti bahwa pemerintah mampu untuk menyediakan energi dengan baik. Nah, jika pemerintah itu tidak mampu untuk menyediakan public goods tersebut, bagaimana caranya? Yaitu memberikan efisiensi melalui apa? Melalui kontribusi swasta. Nah, kita lihat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang migas, nah di sana disebutkan bahwa khususnya untuk pengelolaan migas itu ada dua, yaitu hulu dan hilir. Nah, kemudian yang di hilir ini itu ada lagi syaratnya, term and conditionnya itu di pasal ke-7. Yang pertama apa? Karena pasar itu monopoli dan kita ketahui bahwa di dalam ilmu ekonomi itu bahwa imperfect competition itu yang pertama apa? Harus ada regulasi. Artinya apa? Kalau misalkan saya ingin memberikan kontribusi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, itu harus ada izin. Izin itu menyangkut apa? Keselamatan, kemudian juga aksesibilitas, quality dari produk dan lain-lain. Dan yang kedua bahwa dalam pasal 7 ayat B tersebut di sini disebutkan bahwa persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Artinya bahwa dalam regulasi tersebut
kontribusi dari swasta ini selain untuk membantu Pertamina untuk meningkatkan efisiensi dari sisi pelayanan, juga secara wajar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa undang-undang itu sudah menegaskan tidak ada, menjamin tidak adanya monopoli terhadap pelaku khususnya untuk memberikan. Nah, dalam kasus ini Anda mau bilang bahwa tidak ada monopoli sama sekali? Itu pasti monopoli karena pemerintah itu dari sektor energi itu monopoli. Dan itu sesuai dengan regulasi? Yes, itu sesuai dengan regulasi. Oke, lalu bagaimana dengan pertanyaan bahwa ada masyarakat yang merasa tidak dilayani jika pada berarti akhirnya, kalau misalkan kita lihat berdasarkan tadi lanjutan dari pasal 7 ayat 2 bahwa persaingan itu harus kompetitif supaya apa? Supaya kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, apalagi sekarang Pak Prabowo energy security tadi kan, ada affordability dan accessibility, berarti ada disrupsi dari sisi affordability dan accessibility yang dimiliki oleh pemerintah karena tidak bisa menyediakan harga yang lebih affordable dan accessible. Berarti ini permasalahannya bukan karena kekosongan, tetapi lebih ke soal bagaimana pemerintah memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat, maksudnya seperti itu. Oke, dan kalau misalkan seperti ini bagaimana harusnya, apakah ke depan maksudnya untuk menyuplai swasta ini, apa yang harus dilakukan? Apakah memang perlu pemerintah untuk nantinya menyuplai, misalkan menambah kuota itu, ataukah mau tidak mau kembali ke Pertamina masyarakat ini? Oke, nah jika kita lihat sekarang bahwa kita lihat pertama ada dua isu di sini yang harus dipecahkan. Yang pertama adalah isu mengenai rantai pasok internasional, karena kan kita semuanya impor ya, dan kemudian kita akan bergeser itu dari Singaporean Hub ke Singaporean Hub ke US Hub. Ini kan kalau kita lihat ini berdasarkan pada Trump Deal. Nah, Trump Deal ini itu menyebabkan bahwa Indonesia itu perlahan-lahan itu akan menggeser impor itu dari Singapura, dan kemudian juga akan mengalihkan impor dari Amerika Serikat, di mana Pertamina itu yang memiliki seolah-olah semacam lisensi lah. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi uncertainty, katakan importasi dan kemudian geopolitik mengenai energi, nah sepertinya bahwa Pertamina ataupun pemerintah, ya sekarang ini pemerintah ya, pemerintah itu ingin mengalihkan mandatori ini kepada Pertamina untuk apa? Untuk efisiensi dari penyediaan energi dan kemudian menggeser. Nah, akan tetapi saya kira silahkan pemerintah itu melakukan hal tersebut, tetapi di sini ada lack of technocracy. Jadi perencanaan ketika cost adjustment tadi itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalkan ketika misalkan ada penurunan kuota atau misalkan katakan oke lah kuotanya terbatas, tetapi ketika misalkan ada disrupsi dari sisi pelayanan, seharusnya pemerintah mungkin pada saat ini bisa membuka dalam jangka waktu tertentu untuk memberikan dan meningkatkan tadi affordability dan accessibility tadi agar masyarakat tidak tidak merugi akibat adanya kebijakan tersebut. Nah, ini menarik karena saya coba tanyakan lagi Mas Yantar, karena ini menjadi salah satu yang dipertanyakan tidak hanya bagi orang yang pengguna, tetapi juga seluruh masyarakat terkait dengan tadi izin, bagaimana sebenarnya mekanisme impornya ke ini, karena banyak masyarakat yang bingung bahwa kok hanya 10%, kok hanya katanya juga ada yang ya bagaimana cara impornya, bagaimana mendapatkan izinnya, tadi Anda sudah bilang di Menteri Perdagangan, tapi sebenarnya jangka waktu, bagaimana akhirnya dari pengajuan izin impor misalkan dari yang swasta untuk pada akhirnya bisa mendapatkan BBM ini dan akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Kalau teknisnya lebih detailnya seperti apa? Oke, pertama kita lihat beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo mengatakan bahwa akan membebaskan kuota impor ya. Itu kita lihat kan. Nah, tapi kondisi pada saat ini, tapi mungkin kalau saya lihat bahwa seperti tadi saya katakan bahwa sektor energi itu adalah public good, sehingga pemerintah wajib mengelola dan menjaga terhadap kestabilan dari stok ataupun supply dari pemerintah. Nah, sepertinya lama-kelamaan bahwa importasi ini itu memang akan dibatasi seperti itu, dan mungkin kalau misalkan izin dan lain-lain itu mungkin harus ke ESDM seperti itu. Oke, berarti lebih ke umumnya saja ya. Tapi kalau detailnya ya itu ESDM juga perdagangan ya. Iya. Oke. Nah, jika akhirnya swasta ambil BBM impor dari Pertamina, apakah soal regulasinya tadi, apakah ini melanggar hukum sebenarnya? Tapi sebelum Anda menjawab, kita usai jeda berikut. Terima
kasih masih di Kompas Bisnis bersama saya Mario Sarong dan ekonom energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti. Mas Yayan, saya kembali lagi dengan pertanyaan terkait dengan BBM ini. Apakah misalkan nanti swasta ini mengambil BBM impor dari Pertamina, menurut Anda apakah ini melanggar hukum atau tidak sebenarnya regulasinya? Oke, kalau misalkan kita lihat berdasarkan undang-undang migas tadi ini pemerintah mungkin ya. Jadi pemerintah itu kalau misalkan sekarang Pak Bahlil sudah menegaskan bahwa Pertamina itu yang akan menjadi pemasok ya. Saya kira kuncinya itu di standarisasi. Jadi standarisasi ini karena kita lihat bahwa investasi SPBU swasta itu kan dalam jangka panjang, kemudian juga bagaimana kriteria dari standarisasi pelayanannya itu seperti apa. Nah, mungkin Pertamina itu harus menyediakan, dan saya kira itu pasti bisa. Karena apa? Karena Pertamina kan infrastrukturnya sudah bagus ya. Dan itu kan tinggal komitmen saja. Jadi ada komitmen antara SPBU swasta dengan Pertamina untuk menyediakan sejauh mana bahwa standarisasi yang diinginkan oleh SPBU swasta itu bisa disediakan oleh Pertamina. Nah, andaikan itu tidak bisa, nah kembali lagi seperti yang tadi saya katakan bahwa karena ada cost adjustment selama transisi ini, ya kemungkinan pemerintah harusnya membuka keran kuota impor kembali dan kemudian kalau tidak yang mengkompensasi apa yang harus dilakukan. Anda mau bilang bahwa kalau ngambil dari Pertamina itu tidak melanggar aturan sama sekali ya? Saya kira enggak. Oke, tetapi apa yang harus dilakukan Pertamina adalah menyediakan kualitas yang sama persis dengan yang dimiliki oleh penyuplai swasta itu betul. Tapi kalau misalkan kita berbicara tidak sesuai kualitas gimana? Ya seperti tadi cost adjustment tadi ya khususnya Pertamina harus melakukan ya misalkan adopsi teknologi ataupun pengembangan infrastruktur selama misalkan katakan oke lah dalam jangka waktu tertentu ya dia akan memenuhi terhadap kebutuhan standarisasi tadi ya kemudian yang swasta bisa dikompensasi dengan membuka kuota selama dalam jangka waktu tertentu sampai pada batas standarisasi itu bisa dicapai. Oke, kalau misalkan tetap ambil dari kualitas yang dimiliki oleh Pertamina tanpa menyediakan tambahan kuota impor, yang rugi tetap masyarakat dong Mas. Betul. Kita mau bilang seperti itu. Betul. Oke, Mas, kalau misalkan kita berbicara soal playing field bisnis fairness tadi seperti yang kita diskusikan, apakah jadi adil meski jika nantinya diatur oleh regulasi kalau menurut Anda? Kalau kita lihat ya di sektor energi itu memang regulated ya. Karena apa? Karena dia pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna itu dipengaruhi oleh dua hal. Itu yang pertama adalah regulasi. Jadi pasti regulasi itu akan ada. Kemudian yang kedua adalah teknologi. Nah, teknologi itu artinya apa? Artinya bahwa ada teknologi yang bisa menjaga agar bisa terdeliver kualitasnya dengan baik, kemudian juga terdeliver agar aman, misalkan tidak terjadi kebakaran, dan kemudian bisa didistribusikan dan lain-lain. Jadi apakah misalkan regulasi itu ada, itu pasti akan diregulasi, tetapi yang memastikannya apa? Bahwa regulasi itu, komoditas energi tersebut itu harus murah, kualitasnya bagus, dan bisa diakses oleh masyarakat. Itu terjadi di lapangan ya, maksudnya dalam arti menyediakan sesuatu yang kualitasnya bagus tapi juga standarnya sesuai. Iya, betul. Oke, kalau kita kembali ke akar permasalahannya Mas. Kuota impor itu dibandingkan tahun lalu. Kita saat ini ada 110% ya. Tapi kenapa akhirnya pertanyaannya, masyarakat juga bertanya, kenapa akhirnya bisa langka sebenarnya? Ya, ini mungkin bisa disebabkan oleh beberapa hal ya. Itu yang pertama bahwa sebagian besar masyarakat itu mengkonsumsi Pertalite. Dan kita ketahui bahwa khususnya Pertalite itu konsumsinya itu bukan turun ya, tapi semakin naik karena adanya inefektivitas dari subsidi energi itu. Karena apa? Karena golongan kaya itu mengkonsumsi barang-barang subsidi energi. Nah, kemudian kemungkinan bahwa nanti mungkin bisa dikonfirmasi ya ke Pertamina, mungkin My Pertamina ini itu sudah memiliki suatu katakan sistem di mana mampu untuk membatasi para yang mengkonsumsi Pertalite itu menjadi lebih sedikit. Nah, sehingga dari pergeseran akibat hal tadi kemudian ingin memperoleh, katakan bolehlah dengan harga yang mungkin hanya sekian ribu rupiah, tapi saya memiliki kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan produk misalkan katakan Pertamina. Nah, sehingga adanya lonjakan ataupun shifting demand ini, ya ini yang menyebabkan kemungkinan kenapa khususnya di SPBU swasta, khusus untuk katakan yang standar 90, RON 90 ataupun 92 itu menjadi meningkat. Oke, singkat saja Mas terakhir, apa yang harus dilakukan pada akhirnya ini kembali ke masyarakat juga.
masyarakat butuh ataupun perlu mendapatkan sesuatu yang baik sesuai dengan apa yang menjadi disediakan oleh negara. Masyarakat perlu mendapatkan kualitas terbaik walaupun pada akhirnya masih ada permasalahan seperti ini. Menurut Anda seperti apa solusinya? Singkat aja. Oke, solusinya itu menjaga transparansi, apalagi ini di sini energi itu adalah public goods dan juga meningkatkan aksesibilitas khususnya energi bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Oke, dan kita harapkan ya itu bisa dilakukan oleh pemerintah ke depan ya. Betul. Transparansi itu. Terima kasih Ekonom Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti atas apa yang disampaikan, mencerahkan, bisa ya memberikan masukan untuk pada akhirnya ya masyarakat perlu mendapatkan hak yang sesuai dengan kualitas yang diberikan. Terima kasih sekali lagi, saudara. Setelah ini secara eksklusif mendapatkan visual terbaru pencarian 7 pekerja Freeport Indonesia yang terjebak longsor. Informasinya usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pencarian terhadap 7 pekerja PT Freeport Indonesia yang terjebak longsor masih terus berlanjut. Menurut Bahlil, hingga kini timnya masih berupaya untuk mengevakuasi 7 pekerja yang terjebak longsor. Lumpur yang tebal menjadi kendala dalam upaya penyelamatan 7 pekerja PT Freeport. Sebelumnya terjadi longsor di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Senin 8 September lalu. Seperti apa Pak sekarang? Freeport sekarang tim saya direktur tambang sama direktur inspektur tambang sekarang masih di lokasi Freeport. Dan sampai dengan hari ini laporan belum ditemukan saudara-saudara kita pekerja yang di underground. Dan sekarang seluruh potensi baik manpower, peralatan semua lagi fokus untuk menggali lumpur yang masuk dalam underground itu. Ya. Kesulitannya apa sih Pak? Ada tantangan nggak? Tantangannya pasti ada karena itu kan kita menggali lumpur dalam underground. Jadi pasti itu kesulitannya cukup berarti lah. Saudara, ini adalah visual terbaru proses penyelamatan yang Kompas TV terima secara eksklusif dari Freeport per 18 September. Terlihat tim penyelamat berupaya membuka akses menuju lokasi keberadaan 7 pekerja Freeport dengan alat berat dan bor. Volume material basah yang masih aktif dalam jumlah yang besar menjadi kendala dalam upaya pencarian korban. Sehingga hal itu membuat proses penyelamatan menjadi sangat kompleks, penuh risiko, dan memerlukan waktu tambahan untuk membersihkan material dalam jumlah besar. Saudara, kami ulang, eksklusif, ini adalah visual terbaru proses penyelamatan yang diterima oleh Kompas TV secara eksklusif dari PT Freeport. Upaya penyelamatan 7 pekerja Freeport yang langsung dipantau pimpinan Freeport, McMoran, diantaranya Chairman of the Board of Directors Richard Ackerson, Presiden and Chief Executive Officer Kathleen Quirk, dan didampingi oleh Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas. Di samping itu, Kepala Inspektur Tambang Kate bersama tim Inspektur Tambang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM beserta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan Basarnas Mimika telah meninjau beberapa titik di mana upaya evakuasi dilakukan. Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia, Katri Krisnati, melalui pesan tertulis kepada tim Kompas TV, menyatakan bahwa kami menyadari bahwa upaya penyelamatan ini penuh tantangan dan tidak mudah serta mengkhawatirkan. Namun demikian kami tidak akan menyerah dan akan terus mengerahkan segala daya upaya. Informasi lainnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto melantik menteri dan wakil menteri baru di jajaran Kabinet Merah Putih. Jamari Caniago dilantik sebagai Menko Polkam, Erick Thohir resmi menjabat Menpora usai dicopot dari Menteri BUMN,
Selain itu, Ahmad Taufiri diangkat sebagai penasihat khusus bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri. Serta akan menjalankan. Dilantik pada Rabu sore, ketika disinggung soal peluangnya mundur dari PSSI, Menpora Erick Thohir bilang dirinya menunggu surat resmi dari FIFA. Erick bilang FIFA sebagai badan tertinggi yang mengurusi sepak bola memiliki mekanismenya tersendiri. Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Berarti akan mundur dari PSSI, Pak? Akan ikut campur pemerintah, Pak? Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya, ada itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang ngatur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI, Pak? FIFA saya nggak tahu. Untuk mengetahui prosesi serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga dari Dito Aryo Tejo kepada Erick Thohir, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Gandiar Febrian. Selamat pagi Niko, apa agenda dan juga program kerja dari Menpora Erick Thohir setelah nanti serah terima jabatan? Ya, ada beberapa hal yang digarisbawahi oleh Menteri Pemuda, Olahraga dan Olahraga yang baru dilantik kemarin, yakni Erick Thohir, yakni nantinya akan mengedepankan transparansi dan juga ada beberapa hal konsolidasi terkait dengan apa yang menjadi program atau menuju ke Indonesia Emas 2045 di bidang olahraga. Nantinya Menteri Erick Thohir akan berkonsolidasi dengan Menteri Pemuda Olahraga yang sebelumnya untuk nantinya akan menyatukan peta jalan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 di bidang olahraga. Dan tentunya nantinya Erick Thohir juga akan melakukan menghilangkan atau mengurangi stigma-stigma negatif yang selama ini menempel di dunia olahraga di Indonesia. Dan kemudian daripada itu ada dua hal, Bremana dan juga saudara, yang digarisbawahi oleh Erick Thohir selaku Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru. Ini yakni adalah pemuda, ada sekitar 131 juta pemuda yang nantinya akan dijadikan basis pembangunan bangsa dan juga olahraga. Hal olahraga ini nantinya Erick Thohir akan menjadikan Indonesia sebagai duta bangsa dan di kancah internasional ini akan dipandang oleh dunia. Dan kemudian selain itu juga kalau misalnya kita melihat sertijab pada hari ini serah terima jabatan dari Dito Aryo Tejo kepada Menpora yang baru yakni Erick Thohir akan dilakukan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat di Auditorium Wisma Kemenpora Jakarta, dan nantinya akan ada seperti perpisahan begitu dari Dito Aryo Tejo kepada pegawai-pegawai Kemenpora dan juga nanti dihadiri juga oleh wamen dan juga staf atau pejabat dari pihak internal Kemenpora itu sendiri. Dan kalau misalnya terkait dengan posisi dari Erick Thohir sendiri di Ketua PSSI, tentunya kemarin sempat dikatakan Erick Thohir akan menyerahkan semuanya hal tersebut kepada FIFA selaku Federasi Sepak Bola Dunia. Dan kemudian kalau misalnya berbicara terkait dengan posisi Menteri BUMN yang kosong sekarang, tentunya Erick Thohir mengatakan akan menyerahkan semuanya kepada Presiden Prabowo Subianto karena posisi menteri atau pemilihan posisi menteri ataupun itu PLT nantinya itu merupakan hak prerogatif dari Presiden itu sendiri. Untuk sementara demikian, kita nantikan Bremana dan juga saudara terkait dengan sertijab yang akan digelar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Kembali ke studio. Oke, kita nantikan siapa nanti yang menggantikan Erick Thohir sebagai juga Menteri BUMN dan juga seperti apa status dari Erick Thohir di PSSI. Terima kasih Niko Anggriawan dan juga Gandiar Febrian dari Gedung Kemenpora Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, saudara. Keluarga korban pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN meminta polisi menerapkan pasal pembunuhan berencana dalam kasus ini. Kuasa hukum keluarga Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta, Boyamin Saiman, mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya Rabu sore. Boyamin bilang kedatangannya untuk menemui penyidik dan mempertanyakan penerapan pasal dalam kasus pembunuhan korban yang dinilainya tidak cermat. Pihak keluarga korban meminta penyidik untuk menjerat tersangka dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Banyak hal yang belum sinkron lah istilahnya gitu. Kalau kami kan jelas menginginkan pasal 340 pembunuhan berencana. Karena banyak anasir, banyak analisa menuju sana. Nggak bisa 351 ayat 2 ayat 3 KUHP itu di mana penganiayaan menimbulkan nyawa hilang.
Itu kan orang berkelahi, tiba-tiba spontanitas, blum, terus kalau si pelaku itu ada potensi mengurungkan atau membatalkan. Itu ada itu. Jadi kalau ada jeda itu dan dia tidak membatalkan, berarti perbuatannya sudah sempurna, sudah terjadi peristiwa, yaitu pembunuhan. Sebelumnya belasan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN. Polisi juga mengungkap motif utama aksi penculikan hingga pembunuhan berkaitan dengan pemindahan rekening Dorman ke rekening lain yang sudah disiapkan. Untuk melancarkan aksinya, para pelaku harus mendekati salah satu kacap BUMN. Namun upaya mendekati kacap tidak berhasil sehingga para pelaku akhirnya merencanakan untuk melakukan pemaksaan dengan kekerasan. Apabila berhasil, korban akan dihilangkan atau korban akan dibunuh. Daripada para pelaku melakukan perbuatannya, yaitu para pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening Dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Atas nama C alias K bertemu dengan saudara pelaku DH, di mana pada saat itu C alias K memiliki data rekening Dorman di beberapa bank. Tak hanya itu, dan Pomdam Jaya bilang Kopda F sempat meminta uang operasional sebanyak 5 juta rupiah dan disanggupi oleh Serka N. Uang tersebut berasal dari tersangka JP. Kemudian Serka N bertemu tersangka JP yang memberikan uang 95 juta rupiah yang digunakan untuk kejahatan mereka. Kopda F meminta uang operasional sejumlah 5 juta rupiah dan pada saat itu disanggupi oleh Serka N dan uang tersebut dari pemberian saudara JP. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus Serka N bertemu dengan saudara JP di salah satu bank swasta di wilayah Jakarta Timur. Itu saudara JP menyerahkan sejumlah uang tunai sebanyak 95 juta rupiah yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut. Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta, menjadi korban penculikan pada 20 Agustus 2025 lalu. Aksi ini sempat terekam CCTV halaman parkir sebuah pusat perbelanjaan. 1 hari kemudian, jasad korban ditemukan di Kabupaten Bekasi dengan kondisi tangan dan kaki terikat lakban. Tim Liputan Kompas TV. Bayern Munchen sukses mengalahkan Chelsea 3-1 di laga lanjutan Liga Champions 2025-2026. Informasinya hadir usai jeda berikut.